Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Okashina Tensei episode 1 dan 2. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang koki jenius yang sedang mengikuti acara turnamen membuat makanan manis. Yang disebut makanan manis itu adalah permen, dan koki jenius itu berhasil membuat permen itu sangat besar dan bagus. Tapi pada saat koki itu akan mengangkat permen besar yang telah dia buat untuk diberikan kepada juri, permen besar itu terjatuh dan menimpa sang koki. Sang koki tersebut dan membuat koki tersebut berdarah dan meninggal dunia. Saat dia akan meninggal, dia berkata hanya ingin membuat negeri makanan manis yang membuat semua orang bahagia. Dan Dewi yang mendengar tekad koki tersebut memberi satu kesempatan lagi kepada koki itu untuk melakukan di dunia lain dan bereinkarnasi ke dunia sihir. Dewi itu memberikan nama Pasri Melmortail kepada koki itu. Singkat cerita, 9 tahun kemudian Pasri hidup di daerah miskin yang dipimpin oleh ayahnya, yaitu Kosarel Melmortail. Tapi tekadnya tetap sama, yaitu ingin membuat makanan manis. Masih belum bisa karena bahan di dunia itu sangat sulit untuk didapatkan dan Pasri hanya bisa dilatih pedang dengan ayahnya. Saat berlatih pedang pun pikiran Pasri hanya tentang masakan makanan manis. Dan sesudah sedang berlatih pedang dengan ayahnya, ada seorang bawahan Kasoriel datang yang bernama Poile yang memberikan kabar baik dan buruk. Kabar baik yang ia miliki adalah ladang yang ditanam kacang tumbuh sangat bagus karena saran dari Pasri. Dan kabar buruk yang dimiliki Poile adalah Konretes yang berada di desa sebelah gagal menghentikan para bandit yang berisikan 50 orang dan akan segera datang ke desa Mortail atau desanya si Pasri. Pasti yang mendengar kabar buruk itu bertekad untuk mengalahkan bandit itu karena bandit itu bisa merusak rencana Pasri. Poile yang melihat ekspresi Pasri mengatakan kepada Kosariel bahwa Pasri mungkin bisa menjadi andalan dan Poile berfirasat bahwa Pasri bisa disandingkan dengan Kosariel. Kemudian Kasoriel teringat dengan upacara penyucian. Upacara penyucian adalah ritual yang akan dilakukan oleh orang yang menuju dewasa, yakni di antara umur 13 sampai 15 tahun, dan akan membuat Pasri mengikuti upacara penyucian. Setelah itu Kasoriel pergi ke rumahnya dan berdiskusi dengan ibunya Pasri atau yang bernama Agnes dan kakaknya Pasri yang bernama Joshi untuk membicarakan upacara penyucian. Akan tetapi pada awalnya ibunya Pasri tidak menyetujui rencana itu dan ingin membuat Pasri bisa merasakan sebagai anak-anak lebih lama. Tapi karena itu rencana yang sudah dipikirkan matang oleh Kosariel, akhirnya ibunya Pasri menyetujui rencana itu. Singkat cerita, hari waktu penyucian tiba dan akan berangkat menuju kota. Sebelum berangkat menuju kota, Pasri bertemu dengan teman-temannya, yaitu Lumi dan Mark. Kasoriel dan Pasri menuju kota itu menggunakan sihir teleportasi yang dimiliki Kasoriel. Kemudian mereka berdua pun sampai di kota dan melihat pasar terlebih dahulu. Karena di pasar sangat banyak bahan makanan manis, Pasri sangat senang dan di pikirannya hanya ada makanan manis. Dan Kasoriel yang melihat Pasri serius karena melihat-lihat bahan dari negara berpikir bahwa Pasri akan menjadi pemimpin yang bagus karena tertarik dengan negara-negara lain. Akan tetapi pikiran yang dimiliki Pasri sangat berbeda dan dia hanya memikirkan makanan manis doang. Kemudian setelah melihat-lihat pasar, mereka berdua pun menuju gereja untuk melakukan upacara dan bertemu dengan pastor gereja itu yang bernama Romo. Setelah itu Pasri dibawa ke ruangan gelap untuk bisa merasakan sihir. Pasri di dalam ruangan gelap itu ditutup matanya dan diikat badannya agar dia bisa fokus. Tujuan ritual itu adalah untuk menarik energi sihir ke dalam orang yang melakukan upacara tersebut. 2 hari kemudian Pasri akhirnya tersadar dan berhasil mengikuti ritual upacara tahap pertama tersebut. Kemudian tahap selanjutnya dan terakhir, Pasri akan melakukan pembacaan perkataan kitab suci. Dan karena Pasri sudah memahami kekuatan Pasri, langsung mengerti ayat yang ada di kitab suci itu.
Dan Pasri berhasil mendapatkan sihir yang sangat besar. Kemudian setelah melakukan upacara penyucian, Pasri diajak oleh ayahnya ke pasar lagi dan membelikan hadiah untuk Pasri. Dan Pasri membeli boneka sebagai hadiahnya. Kemudian mereka berdua pun kembali ke desa. Setelah sampai di desa, para warga desa Mortel langsung membuat pagar untuk melindungi desa karena para bandit akan segera sampai di desa Mortel. Rencana yang dibuat oleh Pasri dan ayahnya adalah memindahkan para warga ke tempat yang aman dan warga yang kuat akan membantu melawan para bandit. Dan juga teman Pasri yang bernama Mark dan Lumi ikut membantu Pasri. Pasri kemudian membuat rencana dengan menyuruh Mark dan Lumi untuk mengumpulkan batu yang banyak untuk melempar para bandit. Kemudian saat mengumpulkan batu, Mark dan Lumi melihat para bandit yang akan datang ke desa dan memberitahu semua warga untuk segera bersiap dan menutup gerbangnya. Karena bandit mulai mendekat, para warga mulai resah dan takut. Akan tetapi pidato yang diberikan Kasoril membakar semangat para warga agar bisa melindungi desa. Kemudian Pewile, Kosaril, dan Pasri membuat rencana yang akan dilakukan dan Pewile akan melakukan pengintaian terhadap bandit dan desa akan diserahkan kepada Pasri. Pengintaian yang dilakukan oleh Pewile dan Kosaril sangatlah baik karena Pewile memiliki sihir pengintaian yang mengetahui para bandit itu berada. Dan ternyata para bandit itu adalah mantan kesatria kerajaan. Karena matahari sudah terbenam, para bandit hendak menjalankan rencana untuk ke desa Mortel. Akan tetapi karena Pewile dan Karosil sudah mengetahui lokasi bandit itu, mereka berdua langsung menyerang bandit itu dan berhasil memancing para bandit itu ke jebakan mereka. Dan pada saat menuju ke desa, Pewile dan Karosil melihat panah api yang ditunjukkan menunjukkan jalan dan mengetahui bahwa ada rencana Pasri. Rencana yang Pasri buat ternyata berhasil dan bisa mengalahkan beberapa bandit dengan melempar batu api yang dilemparkan oleh para warga. Akan tetapi ketua bandit itu menemukan celah dan dia melompat dari kudanya ke tebing pagar desa. Bandit yang melihat bosnya itu langsung mengikuti bosnya dan para bandit itu berhasil masuk ke desa. Ketika masuk ke desa, bos bandit tersebut langsung menyerang Pasri dan membuat Pasri menjadi sandera bagi dirinya. Dan membiarkan para anak buahnya menghajar para warga desa. Akan tetapi Pasri yang sedang terpojok memikirkan sebuah sihir untuk melawan para bandit itu. Dan ternyata Pasri bisa menggunakan sihir dan mengalahkan para bandit itu dan berhasil melukai bos bandit di mukanya. Dan dengan melemparkan batu membuat bos bandit pingsan. Ternyata sihir yang menyebabkan bos bandit itu terluka adalah sihir replikasi. Nah, inilah akhir dari episode pertama dan kedua. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.